hal itu butuh kepastian, entah itu untuk memulai, mempertahankan, ataupun melepaskan. Begitu pula kepastian cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang tinggal selangkah lagi. Foto priwet dengan tema adat masih jadi pilihan favorit Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar jelang pernikahannya. Apakah mereka akan melakukan sesi foto priwet? Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai habis ya guys. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini menjadi pasangan favorit banyak orang. Interaksi dan perilaku keduanya ketika bersama yang terekam dalam kamera pun tak luput menjadi sorotan. Hubungan sang YouTuber nomor 1 Sasha dengan pelantun lagu Kepastian ini yang kabarnya semakin serius mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Apalagi memang sudah niat keduanya untuk segera meresmikan cinta mereka. Sikap Aurel yang humble, apa adanya dan baik hati sejak awal sudah membuat Atta mempunyai chemistry dengan Aurel. Dan Atta pun sudah tak menampik jika dia sudah ingin hidup menua dengan Aurel, putri dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu. Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memang sudah di depan mata. Persiapan demi persiapan pun sudah dilakukan pasangan ini. Yang terbaru nampak Atta Halilintar mendatangi kantor notaris dan juga melihat-lihat tanah. Dan ternyata itu merupakan salah satu lokasi yang akan digunakan untuk rumah masa depan Atta dan Aurel. Sedangkan Aurel nampaknya tak bisa menemani calon suaminya itu lantaran dia harus menuntaskan seluruh pekerjaannya. Tanda-tanda pernikahan mereka akan segera digelar juga semakin nyata. Menyongsong hari bahagia pernikahan, keluarga Anang Hermansyah mengadakan acara pengajian setiap minggu untuk sang putri Aurel Hermansyah di Istana Cinere. Di tengah persiapan yang tengah dilakukan Atta dan Aurel, nampaknya Atta pun tak mau lama-lama dalam berjauhan dengan sang pujaan hati. Hal itu nampak pada malam kemarin. Terlihat Atta menjemput Aurel di rumah Cinere. Mereka nampaknya semakin kompak untuk membuat konten bersama. Beberapa waktu lalu Aurel mengungkapkan bahwa sebelum acara resepsi besar-besaran, dia dan Atta berniat mengadakan acara akad terlebih dahulu. Hal itu pun diutarakan saat berbincang bersama keluarga Eko Patrio mengenai acara pernikahan. Atta pun ingin pernikahannya dengan Aurel terjadi secepatnya. Hal tak terduga pun akhirnya terkuak ke publik mengenai bulan akad nikah Atta dan Aurel, di mana saat Ayu Dewi menanyakan tentang bulan penyatuan cinta, Aurel dan Atta pun spontan. Mereka menjawab bahwa bulan bahagianya jatuh pada bulan September. Mendingan nikahannya live di TV apa live di YouTube? Live di dua-duanya. Terus pilih satu. Karena dua-duanya. YouTube juga, TV juga. Oke. Seserangan, mendingan. Cuma bener-bener mengganggu deh. Ngapain di Cuma ganggu banget sih Aldi. Kan emang konsepnya menolong. Ini kan sukarela. Iya, soalnya dia mau naik jadi sejuta Lu sejuta. Bantu-bantu lah. Kita nggak ngebantu. Iya, tapi keren banget ya. Boleh pergi nggak? Kan kalinya mau mobil Apa itu? Apa aja? bulan Desember atau bulan September? Bulan Dengan semakin dekatnya bulan September, benarkah akhirnya Atta dan Aurel melakukan sesi priwet? Menilik dari unggahan Aurel beberapa jam yang lalu, nampak Aurel sedang melakukan proses make up. Namun berbeda, kali ini dia menggunakan sanggul khas Jawa. Dan nampaknya foto priwet dengan tema adat masih jadi pilihan favorit untuk Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar jelang hari bahagia pernikahannya. Salah satu suku adat yang kerap jadi tema foto adalah suku Jawa. Dan benarkah Aurel pun bersiap mengusung adat Jawa sebagai tema priwetnya dengan Atta Halilintar? Wow, kita tunggu ya guys. Benarkah bulan September jadi bulan penyatuan cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah? Dan untuk update terbaru berita-berita bikin Ariel Noah tak bisa tidur.
Putri Jamila sebut bunga yang diberikan ke ayah Alia sudah dijampi-jampi. Penyanyi dangdut Putri Jamila akhirnya bisa bertemu dengan sang idaman hati Ariel Noah. Kesempatan bertemu mantan Luna Maya itu tak bisa disia-siakan. Diketahui beberapa waktu lalu nama Putri Jamila atau Jamila Bintang Pantura membuat heboh dunia maya dengan mengunggah foto dan video editan bersama salah satu vokalis band terbaik di tanah air, Ariel Noah. Bahkan satu potretnya berupa foto pernikahan dengan ayah Alenia Anata Irham itu. Kini Putri Jamila akhirnya bisa ketemu dengan Ariel. Belakangan memang diketahui jika Jamila begitu mengidolakan sosok Ariel Noah. Beberapa waktu lalu ia kembali membuat heboh saat bersama seorang pria mengenakan pakaian pengantin. Kali ini foto tersebut bukan hasil rekayasa seperti sebelumnya. Putri Jamila tampak cantik berpose bersama pria yang wajahnya mirip banget dengan vokalis grup band Ariel Noah. Setelah ditelusuri ternyata pria itu bukan Ariel Noah, melainkan Aris. Bahkan banyak yang bilang ia adalah Ariel Kawi. Setelah membuat heboh dengan foto dan video editan bersama Ariel Noah, kini Putri Jamila terlihat bahagia setelah bertemu langsung dengan vokalis Ariel Noah tersebut. Hal itu terungkap lewat unggahan foto baru Jamila di akun Instagram pribadinya. Ariel terlihat tertawa ketika melihat foto-foto editannya bersama Putri Jamila. Tak hanya itu, ternyata Ariel juga mendapat bunga dari Putri Jamila. Ngakak sendiri lihat foto nikahan kita. Bermimpilah sampai kamu disebut orang gila. Thank you Allah, sudah wujudkan semua impianku jadi kenyataan. Aku punya bos yang sangat baik sekali. Ini semua jepretan Bu Maria. Makasih sahabat-sahabatku, udah nganter aku ketemu pujaan hatiku. Kalian memang benar-benar sahabat terbaik, tulis Putri Jamila. Namun ada yang menarik dari postingan Putri Jamila. Entah bercanda atau tidak, bunga yang diberikan kepada Ariel itu sudah dijampi-jampi. Bunga ini udah dijampe-jampe sama mbahnya. Cing ciripit, tulang bajing kecepitku, bulu pare ranggayun, plos kokalong bapak satar buleleng. Aku yakin kamu gak bakalan bisa tidur kalau belum mau tidur, tulisnya. Postingan ini langsung mendapat respon beragam dari warganet. Pinter, pincang loh. Eta jampe-jampe atau lagu teh. Sumpah teteh pelawak atau penyanyi sih? Imbas memposting foto pernikahan dengan Ariel Noah, sosok pedangdut Putri Jamila akhir-akhir ini pun disorot netizen. Walaupun cuma foto editan sosok Putri Jamila, dia diketahui fans berat Ariel Noah sejak SMP. Dia mengaku mengidolakan istri Ahmad Dhani, Mulan Jamila. Bukan sembarangan, ternyata prestasinya di dunia dangdut cukup mentereng. Buktinya dia juga jadi juara kompetisi dangdut pada Agustus 2018. Dia ternyata juga ingin menunjukkan selera humor di Instagram pribadinya. Rasa kagumnya terhadap mantan Luna Maya itu masih tinggi. Buktinya penyanyi asal Subang, Jawa Barat itu banyak mengunggah konten berupa editan foto maupun video bersama pelantun lagu Bintang di Surga itu. Termasuk foto memakai baju perkawinan. Mengaku jatuh miskin, Ivan Gunawan bongkar isi saldo ATM. Uang di bawah 500 juta, udah deg-degan. Terkondang Ivan Gunawan sempat membuat heboh dengan memotong kartu kredit miliknya. Pria yang kerap disapa Igun memilih untuk menutup 5 kartu kredit miliknya. Setelah berlalu, Ivan Gunawan akhirnya menceritakan alasannya menggunting kartu kredit karena pendapatannya tak menentu, tapi pengeluaran tetap jalan. Igun pun mengakui dalam 10 tahun terakhir dirinya konsumtif dengan uang dari kartu kredit. Tujuannya simpel, ingin mengubah perilaku sendiri. Aku nggak mau jadi orang yang konsumtif karena dengan adanya kartu kredit dengan limit besar, jadinya untuk membeli sesuatu tanpa pikir-pikir, tutur Igun dalam kanal YouTube Ivan Gunawan. Presenter kondang yang dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini kembali buka-bukaan masalah dompetnya. Hal ini terlihat saat Igun ngobrol bareng dengan selebgram Kinu Angelo. Awalnya ada warganet yang bertanya tentang masalah keuangan Kinu. Seorang Kenu, lu ngerasa nggak nyaris gembel kalau saldo ATM lu berapa? Tanya seorang warganet yang dibacakan oleh Igun. Tak langsung menjawab, Kenu malah penasaran dengan kapan Igun merasa kesusahan secara ekonomi. Kalau lu berapa? Tanya Kenu. Igun mengakui merasakan kantong kering saat saldo ATM miliknya di bawah 500 juta. Kan orang ada kadarnya, kalau aku kan ada banyak rekening. Kalau uang gua di bawah 500 juta, deg-degan banget, jawab Igun. Perancang busana yang menawarkan gaun pengantin cuma-cuma ke Lesti Kejora ini mengungkap mengapa merasa hidupnya akan bermasalah jika saldo ATM-nya di bawah 500 juta. Hal ini disebabkan karena Igun memiliki banyak bisnis yang harus membayar karyawan. Igun tercatat memiliki bisnis busana pengantin, muslim, baju anak, dan juga kopi kekinian.
Igun lebih memilih hidup dengan uang seadanya ketimbang bisnisnya gulung tikar. Kalau gue 500 juta kan karena gue punya usaha. Jadi gue gimana pun yang penting perusahaan gue damai. Kalau makan-makan mah gini-gini aja enak, kata Igun yang kala itu sedang makan seblak. Ivan Gunawan mengaku sudah mempersiapkan gaun untuk Lesti Kejora menikah. Ia mengaku akan memberikan gaun tersebut secara gratis. Pedangdut Lesti Kejora sedang menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu bermula dari kedatangannya ke pernikahan Rizky The Academy. Keputusan Lesti Kejora untuk datang ke pernikahan sang mantan memang mengundang simpati publik. Tak sekedar datang, Lesti bahkan menyalami langsung Rizky dan sang istri Nadia Mustika Rahayu. Setelah datang ke pernikahan mantan, Lesti kembali menjadi buah bibir terkait kedekatannya dengan Rizky Bilar. Keduanya dipertemukan pertama kali di program Tukul Arwana One Man Show lantaran sama-sama ditinggal menikah orang terdekatnya. Sebagai informasi, Rizky Bilar baru saja ditinggal menikah sahabatnya Dinda Hao, sementara Lesti Kejora ditinggal menikah oleh mantan pacarnya Rizky The Academy. Sejak saat itu Lesti dan Bilar banyak dijodoh-jodohkan oleh para fans dan mereka menyebutnya dengan istilah Leslar, Lesti Bilar. Baru-baru ini Ivan Gunawan memberikan tanggapan terkait kedekatan Lesti dan Bilar. Artis yang juga berprofesi sebagai desainer itu bahkan mengaku telah menyiapkan gaun untuk pernikahan Lesti. Hal itu dibeberkan Ivan dalam tayangan YouTube Bibdo yang diunggah pada hari Senin lalu. Ya nggak apa-apa kalau dijodohin, kalau mereka berdua cocok kan bagus. Yang jelas kalau Lesti merit nih, baju udah siap kapanpun. Udah saya siapkan. Kan banyak yang jadi merit. Nama sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tanda loncengnya ya guys, untuk mendapatkan berita-berita artis terbaru. Farel Bramasta dan Ranti Maria beda agama, resmi pacaran. Hubungan antara Farel Bramasta dan Ranti Maria makin lengket saja. Pemain sinetron Putri Untuk Pangeran ini menggoda penggemar dengan postingan foto terbaru seolah keduanya telah resmi berpacaran. Hal ini mengacu pada unggahan aktor berusia 23 tahun yang bertanya kepada Ranti Maria apakah bersedia menjadi pacarnya. Tidak berselang lama, Ranti Maria pun mengiyakan ajakan Farel Bramasta untuk menjalin kasih. Mirip cerita sinetron ya. Yuk intip potret kedekatan Farel Bramasta dengan Ranti Maria. Farel Bramasta dan Ranti Maria dipertemukan dalam sinetron Putri Untuk Pangeran. Kedua terlihat memiliki chemistry yang cocok, sehingga tak jarang adegan romantis antara mereka membuat penonton gigit jari. Dipasangkan dalam sinetron Putri Untuk Pangeran membuat Farel Bramasta dan Ranti Maria makin lengket. Pada salah satu adegan misalnya, keduanya terlihat memakai pakaian pesta seraya saling menatap. Tatapan Farel dan Ranti kayaknya penuh cinta banget ya. Etis, tidak hanya tatap-tatapan loh. Farel Bramasta bahkan tidak segan untuk menggendong Ranti Maria dalam balutan pakaian bertemakan kerajaan. Keduanya seperti pangeran dan putri sungguhan ya. Tidak hanya beradu akting, Farel Bramasta dan Ranti Maria kerap kali menari bersama. Bahkan keduanya juga tidak sungkan untuk memposting tarian mereka ke TikTok masing-masing. Sepertinya Farel Bramasta hobi banget ya menggendong Ranti Maria. Pada potret ini mantan pacar Natasha Wilona tersebut nampak santai menggendong Ranti Maria di punggungnya. Seringkali digendong oleh Farel Bramasta, membuat Ranti Maria ingin menggenggam tangannya. Artis bernama lengkap Ranti Maria Aprili Kariso terlihat memegang tangan Farel Bramasta. Farel Bramasta memberanikan diri untuk menembak artis berusia 21 tahun itu dengan mengunggah potret kemesraan mereka. Mereka menuliskan "mau kan jadi pacar aku" di caption. Tidak berselang lama, Ranti Maria pun segera menjawab pertanyaan yang diajukan pemeran Dimas dalam film LDR. "Aku mau," jawab Ranti Maria singkat. Tanggal 22 Agustus 2020 menjadi hari jadi antara Farel Bramasta dan Ranti Maria. Namun adegan tersebut disinyalir hanya untuk keperluan promosi sinetron Putri Untuk Pangeran. Pasangan muda ini berbeda agama. Farel memeluk agama Islam, sedangkan Ranti Maria berkeyakinan Kristen dan sudah dibaptis. Semua hal itu
butuh kepastian, entah itu untuk memulai, mempertahankan, ataupun melepaskan. Begitu pula kepastian cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang tinggal selangkah lagi. Foto priwet dengan tema adat masih jadi pilihan favorit Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar jelang pernikahannya. Apakah mereka akan melakukan sesi foto priwet? Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai habis ya guys. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini menjadi pasangan favorit banyak orang. Interaksi dan perilaku keduanya ketika bersama yang terekam dalam kamera pun tak luput menjadi sorotan. Hubungan sang YouTuber nomor 1 Sasha dengan pelantun lagu Kepastian ini yang kabarnya semakin serius mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Apalagi memang sudah niat keduanya untuk segera meresmikan cinta mereka. Sikap Aurel yang humble, apa adanya dan baik hati sejak awal sudah membuat Atta mempunyai chemistry dengan Aurel. Dan Atta pun sudah tak menampik jika dia sudah ingin hidup menua dengan Aurel, putri dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu. Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memang sudah di depan mata. Persiapan demi persiapan pun sudah dilakukan pasangan ini. Yang terbaru nampak Atta Halilintar mendatangi kantor notaris dan juga melihat-lihat tanah. Dan ternyata itu merupakan salah satu lokasi yang akan digunakan untuk rumah masa depan Atta dan Aurel. Sedangkan Aurel nampaknya tak bisa menemani calon suaminya itu lantaran dia harus menuntaskan seluruh pekerjaannya. Tanda-tanda pernikahan mereka akan segera digelar juga semakin nyata. Menyongsong hari bahagia pernikahan, keluarga Anang Hermansyah mengadakan acara pengajian setiap minggu untuk sang putri Aurel Hermansyah di Istana Cinere. Di tengah persiapan yang tengah dilakukan Atta dan Aurel, nampaknya Atta pun tak mau lama-lama dalam berjauhan dengan sang pujaan hati. Hal itu nampak pada malam kemarin. Terlihat Atta menjemput Aurel di rumah Cinere. Mereka nampaknya semakin kompak untuk membuat konten bersama. Beberapa waktu lalu Aurel mengungkapkan bahwa sebelum acara resepsi besar-besaran, dia dan Atta berniat mengadakan acara akad terlebih dahulu. Hal itu pun diutarakan saat berbincang bersama keluarga Eko Patrio mengenai acara pernikahan. Atta pun ingin pernikahannya dengan Aurel terjadi secepatnya. Hal tak terduga pun akhirnya terkuak ke publik mengenai bulan akad nikah Atta dan Aurel, di mana saat Ayu Dewi menanyakan tentang bulan penyatuan cinta, Aurel dan Atta pun spontan. Mereka menjawab bahwa bulan bahagianya jatuh pada bulan September. Mendingan nikahannya live di TV apa live di YouTube? Live di Dua-duanya. Terus pilih satu. Karena dua-duanya. YouTube juga, TV juga. Oke. Seserangan, mendingan. Cuma bener-bener mengganggu deh. Ngapain di Cuma ganggu banget sih Aldi. Kalau mau konsepnya mau tolong, ini kan sukarela. Iya, soalnya dia mau naik jadi sejuta subscriber. Lu sejuta. Bantu-bantu lah. Lu nggak ngebantu. Iya, tapi keren banget pakai HP lu. Boleh pergi nggak? Kan kalinya mau mobil Apa ya? Apa aja? bulan Desember atau bulan September? Bulan Dengan semakin dekatnya bulan September, benarkah akhirnya Atta dan Aurel melakukan sesi priwet? Menilik dari unggahan Aurel beberapa jam yang lalu, nampak Aurel sedang melakukan proses make up. Namun berbeda, kali ini dia menggunakan sanggul khas Jawa. Dan nampaknya foto priwet dengan tema adat masih jadi pilihan favorit untuk Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar jelang hari bahagia pernikahannya. Salah satu suku adat yang kerap jadi tema foto adalah suku Jawa. Dan benarkah Aurel pun bersiap mengusung adat Jawa sebagai tema priwetnya dengan Atta Halilintar? Wow, kita tunggu ya guys. Benarkah bulan September jadi bulan penyatuan cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah? Dan untuk update terbaru berita-berita terkini Kari terenak di Bali, kari ayam.
Sampai di Bali, keluarga asik langsung gelar acara ini ataupun beri kabar baik dan sebut tentang keluarga. Banget bro, tempatnya di sini sepi. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Sebagai orang tua, Anang dan Asanti pun memberikan dukungannya kepada Aurel yang siap melangkah ke pernikahan di usia muda. Segala persiapan pun telah dilakukan seperti persiapan seserahan hingga segala kebutuhan dalam pernikahan. Terbaru terlihat rombongan keluarga asik telah sampai di Bali yang diduga untuk mempersiapkan acara lamaran hingga akad Atta Aurel. Semua keluarga besar telah berkumpul di Bali. Sampainya di Bali, keluarga asik terlihat Happy langsung birthday, gelar acara dibeliin ulang dulu. tahun Milen keponakan dari Make wish, make Asadi. wish. Banyak nih doanya. Yeay. Kini yang dinanti-nanti publik adalah kedatangan keluarga Gen Halilintar. Terbaru, Atta telah memberikan update tentang keluarga yang masih berada di Malaysia. Benarkah rombongan Gen Halilintar juga akan langsung meluncur ke Bali untuk temui keluarga asik guna melamar Aurel secara langsung? Selain kedatangan Gen Halilintar yang dinanti publik, kehadiran sang Mimi Krisdayanti dalam acara penting dalam hidup Aurel pun juga pasti bakal dinanti-nanti. Benarkah sang Mimi KD bakal menyusul keluarga asik ke Bali untuk melangsungkan acara penting di sana? Ditelusuri secara online sendiri, sang anggota dewan sekaligus diva pop tanah air itu memang masih berada di Jakarta. Mengingat acara penting Atta Aurel yang diduga dilaksanakan di bulan September, hal itu bukanlah tanpa alasan. Diketahui keluarga asik sendiri mengungkap akan berada di Bali sampai pertengahan September. Baru-baru ini pun emak-emak online juga dibuat kemas dengan foto-foto pre-wedding pasangan terdahsyat tahun ini, Atta Aurel. Keduanya baru-baru ini kepergok melakukan sesi foto pre-wedding. Dalam unggahan foto dan video itu terlihat Aurel dan Atta mengenakan baju adat Jawa ketika melakukan sesi foto tersebut. Aurel tampak cantik dan anggun mengenakan kebaya berwarna putih, sedangkan Atta terlihat gagah ketika memakai baju adat Jawa dipadukan dengan kain batik senada dengan rok Aurel. Dalam video yang diunggah terlihat Aurel beberapa kali menatap kekasihnya itu dengan perasaan penuh cinta. Kedua pasangan yang tengah dibabu asmara ini tampak begitu serasi. Sementara itu, dalam foto yang diunggah, Aurel sendiri terlihat berdiri di depan Atta dengan posisi menyamping. Euforia menuju bersatunya dua keluarga ini pun sontak membuat emak-emak online ikut bereaksi. Banyak dari mereka yang mengaku tak sabar untuk menyaksikan pasangan terdahsyat dan terkemas tahun ini berdua di pelaminan. Wah, kita doakan yang terbaik ya pemirsa. Duh, udah gak sabar ya. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya. Karena kemarin sempat dikenalin sama Dua ke Bunda Maya dan Om Ahmad Dhani ya, gimana perasaan? Kemarin iya, karena kemarin kan aku diundang ulang tahunnya Dua, dirayain juga dan ketemu sama Om Dhani, terus dikenalin, terus deg-degan sih awalnya, tapi ya udah gitu. Kenapa nih? Apa yang bikin deg-degan? Deg-degan ya karena apa ya, malu aja gitu kan. Aku emang orangnya kalau ketemu orang baru maluan, dan ya deg-degan aja, siapa sih yang deg-degan gitu. Itu baru pertama kali kamu emang ketemu sama Om Dhani dan baru Maya? ketemu di sana doang sekali. Terus diajak ngobrol apa atau reaksi mereka gimana sih? Seperti apa? Reaksi mereka gimana ya? Welcome banget sih pastinya gitu. Kamu kasih kado apa ke dulu? Kemarin aku sempet ngasih, aku ada, karena dia kan suka emang
suka pakai sunglasses, kacamata, kasih kacamata, sama waktu itu ngasih kue sama ada balon-balonan. Responnya dulu dikasih kado kamu gimana? Seneng banget ya, katanya bakal dipakai sih. Kita lihat aja ya dipakai apa enggak. Jadi waktu itu datang ke sana sendiri apa diajak sama Dul apa kayak gimana? Waktu di mana? Itu waktu itu ketemunya di mana, di rumah yang di vlog Dul tuh ketemunya di rumah. Di vlog dia kan waktu malam-malamnya aku nge-surprisein ke rumah Dul. Terus besoknya itu aku diundang ke rumahnya yang di Pondok Indah, ke rumah Om Dani. Terus kamu datang sendiri ke sana? Waktu yang ke rumah Om Dani aku sama Papi sama Mami juga. Nah, saat di sana ngobrolin apa aja sih mungkin, atau Om Dani gitu sama kamu atau Bunda Maya gitu? Ngobrolin apa ya? Macam-macam sih. Banyak. Yang ngobrolin tentang Dul gimana, terus ya gitu biasa aja. Tapi kamu sudah mulai ini nggak sih kayak dapat lebih ke desakan dari netizen atau mungkin orang tersekitar kamu tuh sama Dul tuh ayo segera ada kejadian yang lebih serius atau gimana gitu nggak sih? Pastinya banyak yang bilang kayak gitu sih, tapi kalau sekarang sih aku sama Dul ya teman baik kayak gitu. Tapi kemarin aku sempat lihat kamu sempat dicium pipinya sama Dul. Enggak, itu Cipika gimana sih? Cipiki itu. Oh, Cipika-Cipiki. Iya. Kenapa bisa sampai Cipika? Kayak maksudnya kan udah deket banget kayaknya nih sampai Cipika-Cipiki nih. Ya kan kemarin karena nggak tahu kayak bercanda-bercanda, coba dong sana Cipika-Cipiki, terus kan aku malu-malu gitu, terus ya udah. Malu mau gitu ya? Apa gimana? Ya gitu deh. Terus gimana, kamu sempet kaget atau seperti apa? Ya iya, deg-degan lah kaget. Perasaannya seneng, happy atau Ya, seneng. seneng? Aduh, aku bingung. Berarti setuju ya kalau misalnya banyak yang bilang teman kalian tidak biasa gitu. Setuju? Ya tidak biasa kayak gimana? One step above dari sekedar teman gitu lah. Best friend maksudnya, best friend. Di atas best friend. Apalagi? Temen deket banget kayaknya. Ya Gitu. temen deket lah pokoknya. Udah. Tapi deketnya lain gitu, kamu malu-malu gitu, malu-malu merah merona gitu kalau. Enggak, biasa aja. Enggak. Hah? Itu bisanya masih aja. Ini dari tadi kan ditanya kan kayaknya. Kamu kalau misalnya dijodoh-jodohin sama Rizky Febian mau nggak kira-kira? Dijodoh-jodohin sama Rizky Febian mau nggak, kan sama-sama anaknya pelok nomor 1 di Indonesia, sama-sama besar gitu. Banyak yang nge-shipin kamu sama Rizky Febian, kamu setuju nggak? Setuju apa enggak? Gimana ya? Soalnya kita sebenarnya kan teman baik aja sih, temenan sama semua orang, aku juga temenan. Dan emang kalau misalkan aku satu frame sama siapa, pasti ada aja yang bilang, ih Amanda cocok sama ini, Amanda cocok sama ini. Jadi sebenarnya apa? Aku sih ya biasa aja sih. Jadi ya karena emang banyak yang bilang kayak gitu, aku cocok sama siapa, aku cocok sama siapa. Pasti kayak semua orang digituin deh. Kalau menurut kamu lebih dekat, lebih cocok mana kamu? Kamu lebih deket intensnya kemana sih, ke Dul apa ke? Kalau kayak gitu sih Dul sih, soalnya aku kemarin baru ketemu sekali itu aja. Berarti secara nggak langsung nih udah timbul mulai perasaan mungkin atau gimana? Karena kan Apa? suka ketemu juga gitu sama Dul Ya kan sering beberapa main kali. bareng, suka ketemu, suka ngobrol gitu aja. Tapi kamu punya pacar nggak sih kan? Pacar nggak ada? Apa gimana nih? Mau tau aja deh. Tapi orang tua gimana? Sudah mengizinkan kamu untuk menjalani hubungan serius nggak sih sama lawan jenis? Ya sebenarnya kayaknya maksudnya dibolehin, tapi akunya aja yang mungkin masih belum ingin fokus sama kuliah dan karir dulu untuk percintaan nanti dulu. Baper ada sama Dul? Perasaan baper gitu? Atau gimana? Gimana ya? Ya gitu deh. Aku tidak mau. Kenapa nih nggak mau komen? Nggak apa-apa. Ngomong malu-malu gimana? Sebenarnya kurang apa sih, kalian kan juga udah lama saling mengenal gitu kan. Mengenalnya nggak cuma saling tahu aja, mengenal ya. Apa sih yang kurang untuk ke level yang mungkin diidam-idamkan sama netizen, masing-masing fans dari kalian adalah mungkin kalian jadian gitu. Katakanlah seperti apa sih, apa yang membuat kalian tidak segera ke situ? Apa ya? Kok pertanyaannya begini? Soalnya juga
proses mengenal itu nggak sesingkat itu kan, dan mungkin masih akunya belum siap dan masih belum, takut nggak ada waktu gitu. Cukup, thank you ya. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tanda loncengnya ya guys, untuk mendapatkan berita-berita artis terbaru. Verrell Bramasta dan Ranty Maria beda agama, resmi pacaran. Hubungan antara Verrell Bramasta dan Ranty Maria makin lengket saja. Pemain sinetron Putri Untuk Pangeran ini menggoda penggemar dengan postingan foto terbaru seolah keduanya telah resmi berpacaran. Hal ini mengacu pada unggahan aktor berusia 23 tahun yang bertanya kepada Ranty Maria apakah bersedia menjadi pacarnya. Tidak berselang lama, Ranty Maria pun mengiyakan ajakan Verrell Bramasta untuk menjalin kasih. Mirip cerita sinetron ya. Yuk intip potret kedekatan Verrell Bramasta dengan Ranty Maria. Verrell Bramasta dan Ranty Maria dipertemukan dalam sinetron Putri Untuk Pangeran. Kedua terlihat memiliki chemistry yang cocok, sehingga tak jarang adegan romantis antara mereka membuat penonton gigit jari. Dipasangkan dalam sinetron Putri Untuk Pangeran membuat Verrell Bramasta dan Ranty Maria makin lengket. Pada salah satu adegan misalnya, keduanya terlihat memakai pakaian pesta seraya saling menatap. Tatapan Verrell dan Ranty kayaknya penuh cinta banget ya. Etis, tidak hanya tatap-tatapan loh. Verrell Bramasta bahkan tidak segan untuk menggendong Ranty Maria dalam balutan pakaian bertemakan kerajaan. Keduanya seperti pangeran dan putri sungguhan ya. Tidak hanya beradu akting, Verrell Bramasta dan Ranty Maria kerap kali menari bersama. Bahkan keduanya juga tidak sungkan untuk memposting tarian mereka ke TikTok masing-masing. Sepertinya Verrell Bramasta hobi banget ya menggendong Ranty Maria. Pada potret ini mantan pacar Natasha Wilona tersebut nampak santai menggendong Ranty Maria di punggungnya. Seringkali digendong oleh Verrell Bramasta, membuat Ranty Maria ingin menggenggam tangannya. Artis bernama lengkap Ranty Maria Aprilly Cariso terlihat memegang tangan Verrell Bramasta. Verrell Bramasta memberanikan diri untuk menembak artis berusia 21 tahun itu dengan mengunggah potret kemesraan mereka. Mereka menuliskan "mau kan jadi pacar aku" di caption. Tidak berselang lama, Ranty Maria pun segera menjawab pertanyaan yang diajukan pemeran Dimas dalam film LDR. "Aku mau," jawab Ranty Maria singkat. Tanggal 22 Agustus 2020 menjadi hari jadi antara Verrell Bramasta dan Ranty Maria. Namun adegan tersebut disinyalir hanya untuk keperluan promosi sinetron Putri Untuk Pangeran. Pasangan muda ini berbeda agama. Verrell memeluk agama Islam, sedangkan Ranty Maria berkeyakinan Kristen dan sudah dibaptis. Kondisi Lesti untuk terakhir ini? Alhamdulillah untuk sekarang dia udah mulai ya, mudah-mudahan sih secepatnya bisa pulang. Alhamdulillah udah membaik, dari hari kemarin juga dia udah biasa, udah makan udah biasa lagi, terus ya udah ceria lagi, nggak kayak kemarin pas baru masuk gitu. Kronologinya seperti apa sih ya akhirnya dibawa ke rumah sakit? Sebenarnya dari seminggu yang lalu ya dia udah ngeluh udah ya mungkin udah lemas, terus ya ada sakit di sini, tapi kemarin udah di ronsen, mudah-mudahan hasilnya ya itu gitu ya, yang penting mudah-mudahan baik gitu ya. Dan kemarin juga waktu hari Sabtu udah sempat dia mau masuk rumah sakit, tapi dia tanggung ya kalau masuk rumah sakit hari Minggu, hari Seninnya harus tampil lagi. Dia ya udahlah nanti selesaikan dulu acara di SCTV baru dia masuk rumah sakit. Nah, makanya pulang dari rumah sakit, dari SCTV langsung ke rumah sakit gitu, subuh nyampe ke sana. Ada pantangan nggak ayah dari dokter mungkin gitu? Ya kalau dari dokter yang nyarankannya pokoknya banyak istirahat, harus banyak minum air putih, nggak boleh makan pedas gitu, apalagi asam gitu karena dia lambung juga kan. Keluhannya seminggu yang lalu seperti apa selain sakit? Ya lemas, yang paling utama dia lemas, terus dia sering sakit di dada sama ini
mbak ini. Saya yang khawatir sih yang sakit ini, kalau ini kan memang di dadanya dia punya lambung kan. Kalau telat makan atau makan yang asam-asam pasti dia kambuh. Tapi seminggu yang lalu itu konsultasi ke dokter atau masih ditahan saja seperti apa? Seminggu yang lalu masih ditahan, karena kan dia kalau lagi ada kerjaan yang belum selesai nanggung, ya udahlah. Yang penting dia di bawah happy aja katanya. Sekarang nggak boleh dirasa, nggak boleh dimanja-manja katanya gitu. Ya, Lesti itu sebenarnya anak yang seperti apa sih, maksudnya kalau pada sakit, pada saat lagi kerja atau dia ngeluh-ngeluh atau kayak gimana sih sebenarnya? Kalau sebenarnya kalau dia tuh kalau sakit ya paling cukup dia bilang sakit ini, udah ngeluh. Tapi bukan berarti dia ngeluh, aduh nggak kuat atau gimana, enggak. Ya dia udah ada yang dirasakan ini gini. Tapi kalau ditanya ya tuh ke dokter, ya udahlah nanggung ntar aja gitu. Supaya gitu, jadi kalau cuma sakit biasa-biasa dia udah nggak dirasain gitu. Nah ayah sendiri kan baru pulang kan dari kampung halaman gitu, nggak langsung jenguk dede? Kan nggak boleh. Oh nggak boleh. Kan maksudnya tuh dibatas kan, yang nungguin juga cuma satu orang. Terus kalau apalagi saya kalau ke sana ribet lagi, saya harus dites ini tes ini gitu. Kan sekarang ketat kan kita. Ya mungkin karena keadaannya sekarang lagi gini, kita juga harus ngikutin prosedur juga. Berarti teman-temannya juga nggak ada yang jenguk, nggak ada yang bisa jenguk? Nggak ada, soalnya kan teman-temannya juga pengen sih sebenarnya, kayak ya teman DA-nya, pokoknya banyak juga saudara-saudara saya juga pengen nengok. Ibu angkatnya juga sampai marah-marah tadi, kenapa nggak ngasih tahu? Ya percuma, mau datang juga nggak bisa masuk, nggak bisa nengok gitu. Oh, jadi hanya satu orang yang jaga? Ya satu orang yang nunggu di kamar ya, kecuali kalau kita mau gantian baru boleh. Dan itu juga harus ngikutin aturan yang ada di rumah sakit. Ya, semakin banyak kegiatan Lesti, mungkin ayah sendiri sebagai orang tua gimana sih, jadi agak sedikit khawatir nggak sih, apalagi kesehatannya tiba-tiba kayak seperti ini drop gitu? Kalau masalah khawatir dari dulu sih sebenarnya, dari dia mulai kurang tidur, kurang istirahat itu saya udah khawatir, sering juga ngingetin kalau pulang ke rumah udahlah matikan HP, nggak usah diaktifkan HP. Nah sering yang paling saya banyak ya kasih tahu dia, atau yang saya peringatkan, kamu harus banyak minum, karena kan dia paling susah itu minum. Minum, makan juga kadang-kadang susah. Nah, ya, kecuali kalau dia makan pedas, nah itu baru oke dia gitu. Kayaknya saya sering ya pokoknya kamu harus banyak minum air putih gitu. Ya, bicara ngomong soal penyakit ini, mungkin yang terparah atau seperti apa sih? Kalau disebut yang terparah sih enggak, karena dulu juga pernah dirawat sampai hampir sebulan juga. Kalau yang paling terparah tuh dulu sampai dia kurus. Kalau sekarang ya paling utamanya dia kecapean aja sih, nggak ada lebih, maksudnya nggak terlalu dibilang terlalu parah juga, nggak, itu aja sih. Kalau dulu memang sampai dia pingsan, sampai dia berapa hari nggak makan gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah makan udah mulai normal gitu kan. Kalau dulu kan sampai makan aja harus bubur terus mandi infus terus. Kalau sekarang alhamdulillah makan itu bisa dibilang normal gitu. Ya, menurut keterangan dokter, Lesti masih harus jalani rawat inap sampai berapa hari ke depan ya? Belum bisa ditentukan, yang kata dokter sih katanya harus banyak istirahat aja. Belum bisa dipastikan sampai kapan dia harus dirawat. Kondisi infusnya sendiri udah dicabut atau belum ya? Kalau infus belum, tapi kalau itu mah udah biasa sih, makanan juga. Lagian dengan makan kecuali pedas sama asam nggak ada yang dilarang juga. Mungkin untuk kesehatan Lesti sekarang karena kejadian ini bakal lebih protek lagi nih untuk ya, sebenarnya dari awal juga kalau itu protek banget sih, terutama soal makan. Cuma ya balik lagi ke dia, karena dia kan kalau lagi asik kerja, apalagi kalau misalnya belum selesai kerja, kayaknya makan tuh nggak tenang gitu. Ya itu ya saya selalu ya bawel lah kalau masalah makan, masalah itu. Karena kan saya juga ya saya aja yang nganter, udah capek, udah terasa gimana badan, apalagi dia yang kerja kan gitu. Pernah apa maksudnya jadi merasa gagal gak ya sebagai ayah, mungkin karena kepadatan ini nggak bisa dikontrol sama ayah sendiri jadinya? Ya kalau merasa gagal sih
ya paling gagalnya karena ya, tapi saya juga gimana ya sebut gagal juga ya, karena kan sampai saat ini juga saya masih tetap mendampingi dia, terus masih bisa mengingatkan dia, dan dia juga nggak fatal amat misalnya, cuma dia kadang yang paling susah itu soal makanan aja gitu aja, terus sama istirahat. Kalau misalnya udah capek kalau pulang kerja ya kan saya pengennya dia langsung lah istirahat, tidur, nggak usah main HP. Nah kadang-kadang dia udah datangnya subuh, nah langsung masak apa gitu, terus sambil nonton apa gitu, suka gitu kadang-kadang gitu. Ya pekerjaannya Lesti jadi gimana nih? Jadi Tertunda. Ya atau mungkin sementara tertunda, ya mudah-mudahan ya secepatnya, karena kan ya pekerjaan masih nunggu banyak gitu. Banyak yang tertunda ya karena jadwal Iya. ini. Ya kalau lagi sakit Lesti manja-manjanya seperti apa sih mungkin? Kalau manja nggak ada manja-manjanya sih, kalau ini kan dia dari kecil juga ya jiwanya jiwa pekerja keras mungkin, atau memang dia tuh pejuang keras, nggak ada manja-manjanya. Ya manja paling sama mamahnya ya cuma gitu aja, nggak kayak yang manja kayak gimana, enggak. Dia tuh kalau sakit apa gimana pun ya kalau masih mampu makan sendiri itu, enggak misalnya nggak minta disuapin nggak apa, enggak kecil. Tapi kadang-kadang ya mamahnya ya suka disuapin juga, soalnya kan dia mungkin kasihan mana diinfus mana gimana. kalau makan dia apa yang mau dimakan, maksudnya kan dia masih belum sembuh, karena dia kepingin makan apa sih gitu? Banyak kalau subuh dia mie biasanya, makan mie yang tanya kata dokter nggak boleh mie, kadang-kadang yang pedas itu. Berarti harus dikurangin ya? Iya. Ya mungkin ada perhatian dari Bilar ke Lesti, mungkin lewat video call atau Ya, bisa itu kan saya nggak nungguin di rumah sakit. nggak tahu. Ya nggak tahu. Jadi masih dalam proses menunggu nih hasil ronsen ya? Yang Ya, di ronsen bagian mana ya? Ya mudah-mudahan sih, karena yang saya khawatirkan yang sakitnya di sini. Kalau misalnya di sini negatif, nggak ada masalah ya alhamdulillah. Misalnya hanya karena kurang minum misalnya ya alhamdulillah. Bagian lambung ya? Atau gimana? Kalau lambung memang udah yakin itu yang lambung, karena dia kan dari awal dari dulu juga selalu yang terasa itu lambung. Jadi lebih ke mana ya? Lever atau gimana ya? Ya dulu pernah udah gejala sih waktu dirawat di Kedoya itu, yang 3 minggu dirawat, ya itu udah leper. Jadi sekarang mudah-mudahan enggak lah gitu. Apa yang disampaikan Lesti ya ke ayah setelah drop gitu di rumah sakit, dia nyampein apa sih mungkin? Enggak sih, yang dia mah nggak banyak apa gimana. Kemarin juga saya bilang mau pamit ke kampung dulu, karena ya habis bekal ambil ke kampung dulu. Kemarin pulang ya udah pulang aja, ngomong dedenya lagi istirahat di rumah sakit, ya udah bapak pulang aja dulu, nanti kemana-mana ada Beni gitu. Ada rencana nanti ya kalau misalnya udah pulang dari rumah sakit bakal diistirahatkan di kampung halaman dulu atau gimana? Enggak lah, dia pekerjaannya udah nunggu, dia juga udah nggak betah, pengen dari kemarin udah bilang ya udah pengen kerja lagi, pengen cepat-cepat kerja gitu. Langsung kerja berarti ya? Iya. Apa yang tertunda ya mungkin kerjaan mungkin? Ya kayak syuting, banyaknya syuting gitu. Untuk fans-fansnya Lesti mungkin bisa Ada mau disampaikan ya? ayah sampaikan mungkin tentang supportnya selama ini kan di sosmed begitu deras nih tentang kabar Lesti, pengen tahu itu seperti apa sih ya coba ya? Ya untuk ya Lesti Rocker, Leslar ataupun siapapun itu yang mendukung Dede, mendoakan Dede, terima kasih banyak. Semoga kalian juga sehat-sehat semua. Pokoknya terima kasih banyak untuk dukungannya, untuk doanya gitu. Oke. Terima kasih ya. Makasih banyak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Kali ini kami mengadakan program ini menyambung yang kemarin. Ternyata alhamdulillah nggak harus berlama-lama. Bunda Dila seminggu sudah di Rumah Sakit Mayapada ini. Dan saat ini mungkin kalau misalkan lebih lanjut lagi nanti mengenai penyakitnya dari Dila itu seperti apa, mungkin aku sedikit mengulang kembali ya cerita yang sebelumnya, bahwa memang di awal Agustus itu Dila memang agak sesek gitu, dan akhirnya sempat kita ketemu sama dokter keluarga kita dulu, dan ternyata
belum menghasilkan yang terbaik gitu, dan jadi masih sesek gitu, dan akhirnya kita memutus untuk ke Rumah Sakit Mayapada ini untuk kita langsung ke UGD-nya, langsung diterima dengan baik, dilayani dengan baik, dan alhamdulillah kita dapat kamar, dan akhirnya Dila juga sudah ditindakan ya. Ternyata yang diketahui adalah Dila itu ada apa dok namanya dok, cairan di dalam parunya namanya apa dok? Efusi pleura ya namanya. Jadi efusi pleura, nanti lebih jelas lagi dokter kasih tahu apa sih efusi pleura. Jadi efusi pleura itu ada cairan di dalam parunya gitu, dan itu kemarin ada tindakan diambil cairannya. Yang pertama 600 cc, yang kedua 1 liter, yang ketiga 350 cc ya bun ya. Seperti itu sih. Nah mungkin nih sekarang hari ini ternyata diperbolehkan untuk pulang, dan kemudian apa namanya nanti tinggal kita kontrol aja. Bunda mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Belum ada ya? Apa Bunda perasaan apa? Sekarang Bunda rasain apa? Udah membaik ya bun? Masih apa ya, masih coba beradaptasi paru-parunya, karena kan baru diambil cairan, jadi kayak agak masih lemes dan agak apa, susah bernapas aja gitu. Jadi mungkin masih beradaptasi paru-parunya gitu. Oke, sekarang dokter boleh ceritain dari apa namanya sisi Rumah Sakit Mayapada sendiri, monggo dok. Ya, terima kasih Mas Indra. Saya Dr. Melani, mewakili manajemen Rumah Sakit Mayapada yang merawat Ibu Aldila, adalah dokter spesialis paru. Saat ini kondisi Ibu Aldila secara overall membaik. Sekarang sedang dalam observasi. Jika dalam 1-2 hari ke depan sudah membaik, boleh pulang ya Mas Indra ya. Tapi kita observasi dulu untuk awal masuk ya, karena sedang wabah, kita tes ternyata memang bukan COVID ya. Dari hasil pemeriksaannya memang bukan ke arah COVID, jadi kami tempatkan di gedung yang non COVID. Kita ada 2 gedung yang merawat COVID dan gedung yang merawat bukan COVID. Jadi Ibu Dila di gedung yang umum, dan kemudian setelah diobservasi ternyata memang ada permasalahan di paru, tapi sudah diterapi dan sekarang dalam perbaikan. Seperti itu. Itu seperti itu. Jadi apa namanya saat ini hari ini sih sudah diperbolehkan pulang oleh Dokter Sidarma. Jadi nanti tinggal kita apa namanya observasi seperti itu. Iya teman-teman. Mas Indra, ya. Yang dirasakan oleh Bunda sendiri saat ada cairan di paru-parunya itu apa sih? Seperti apa gitu yang dirasakan? Nah, itu udah kita jadi sesak sih, jadi memang nggak bisa nafas dengan baik, jadi kadang tersengal-sengal gitu kalau udah naik tangga gitu kan ya. Di rumah kan ada tangga, karena rumah kita kan 30 lantai ya, jadi apa namanya, kadang kalau kita naik ke tangga itu bila udah terus sekarang keringat dingin gitu ya kadang-kadang. Nah akhirnya apa namanya, kok aku nggak enak ya nih sayang, kata gitu, dipanggil aku kan sayang gitu kan ya. Terus habis itu udah aku langsung dan memang udah top of mind kita dari awal udah Rumah Sakit Mayapada ya gitu, karena emang apa rumah sakitnya besar, rumah sakitnya apa bagus lah gitu kan. Ya udah kita langsung ke sini, dan ternyata awal datang ke sini tuh kita kayak di apa ditanya dulu ini panas, sesek, kita langsung diarahkan ke apa yang memang ISPA gitu, gedung yang ISPA gitu ya. Jadi pas di situ kita langsung minta tolong, dan alhamdulillah langsung ditangani dengan baik. Dan pada saat diperiksa dulu ya, di apa namanya ronsen, ambil darah ya bun ya, terus juga saturasi oksigennya juga gitu, dan dilihat pada saat dicek oksigennya itu memang agak rendah gitu, di bawah 95 gitu. Jadi wah ini udah harus dikasih oksigen, dan kemudian ya perlu perawatan. Dan akhirnya ternyata ketahuan dari toraksnya itu toraks itu kayak apa namanya, ronsen paru-parunya gitu ya dok ya. Jadi terlihat bahwa memang paru-parunya mengecil sebelah kiri ya dok ya, sebelah sini ya dok ya. Sebelah kiri sini mengecil gitu karena ada cairan
di situ. Nah terus kok lihat memang berbeda ya paru-paru kalau misalnya warnanya tuh hitam gitu, dua-duanya pasti bentuknya sama, tapi kalau yang ini kok agak mengecil yang sebelah kiri ini gitu. Ya udah akhirnya memang ada cairan katanya gitu, dan ini ada kemungkinan efusi pleura, dan ternyata betul. Kita langsung opname di hari Kamis, Jumatnya langsung tindakan pengambilan fungsi ya, pengambilan cairan. Itu diambil cairannya, aku juga lumayan kaget juga ya gitu, banyak juga ya airnya gitu kan. Ini baru pertama kali ya Bun kita mengalami hal ini gitu. Dan itu ada cairan yang memang harus dicek, di kultur namanya cairannya. Dan kemarin sih kita dapat informasi bahwa cairan kultur tersebut istilahnya bagus ya, nggak ada kuman, jadi nggak ada kumannya gitu. Dan Dila ini memang ada riwayat TB-nya gitu, jadi ada kemungkinan TB-nya itu yang bisa mungkin ada kemungkinan mengakibatkan terjadinya cairan itu gitu. Sejak kapan? Itu sejak kapan Mas Indra? Ya. Sejak kapan udah lama? Jadi Dila pernah dari tahun 2017 yang waktu itu kita kehilangan anak kita dan udah sembuh sebenarnya Dila. Jadi ternyata di situ terlihat bahwa Bunda ini TB survivor. Jadi udah sembuh total, dan ini yang membuat kita juga ini adalah kesekian kalinya gitu. Jadi dan akhirnya kita harus ada perawatan lagi setelah ini. Berarti penyebab pastinya belum tahu ya, cairan itu tuh dari betul. mananya ya? Iya betul. Dokter ini harus kontrol berapa kali, berapa kontrolnya? Kontrolnya mungkin nanti Dok. Ya nanti disiapkan, karena ini kan masih diobservasi ya Mas. Nanti akan diberitahu oleh dokter spesialis parunya berapa sering. Biasanya sih sebulan sekali. Ada pantangannya gitu nggak setelah kemarin ini karena dianggap pantangannya apa aja gitu? Tantangannya sih nggak harus, mungkin cuman dia harus hanya pakai masker kemana-mana, karena takutnya kan dia menerima udara dari mana-mana yang mungkin kurang baik. Tapi intinya sih sebenarnya nggak terlalu banyak pantangan ya yang harus dilakukan gitu. Dia normal-normal aja. Gejalanya selain sesak napas apa aja? Sesak nafas aja sih. Itu aja. Yang paling itu sesak nafas, karena pas mungkin batuk itu mungkin karena karena sesaknya kan dia ketekan gitu kali ya. Jadi dia mau nafas batukin tapi nggak yang ada cairan atau apa gitu. Jadi memang batuknya kering gitu. Jadi nggak terlalu batuk-batuk yang sering gitu. Jadi biasanya faktornya apa aja Dok? Eurofeksia itu timbul tuh biasanya faktornya apa? Karena penyebabnya apa? Itu sih sebenarnya nggak ada penyebab yang karena pasien ya, itu karena mungkin banyak faktor sih Mas ya. Jadi untuk saat ini sih kita nggak bisa memastikan sama sekali penyebabnya apa, tapi memang ada riwayat ya. Ada riwayat gitu. Untuk pernafasannya sendiri Kadila normal nggak sih kan? Sekarang sudah baik ya. Bahkan mau rencana pulang. Terus sekarang berarti apa yang dirasa nih Kak? Maksudnya masih sesaknya masih kayak yang kemarin atau udah lebih baik lagi? Dibanding waktu masuk? Dibanding waktu masuk ya pasti kan karena cairannya udah diambil lebih baik. Cuma mungkin saya berpendapatnya paru-parunya lagi beradaptasi, jadi dia ada bagian di bawah payudara tuh masih agak nyesek gitu, karena mereka kan udah ada dokter yang ngomong mereka kan paru-parunya agak ngempes gitu katanya. Jadi dia sekarang lagi beradaptasi lagi sama oksigen yang lagi masuk lagi gitu. Jadi mungkin kan ada paru-parunya kan cepat yang ketekan kan, jadi mengecil, kena airnya diambil. Nah dia tuh mengembang gitu ya Dok ya, dia mengembang, nah ini lagi
beradaptasi nih untuk kembali normal lagi gitu. Jadi saat inilah yang mungkin dirasakan masih agak sedikit sesek gitu, tapi seseknya udah berkurang ya Sayang. Berarti berapa hari kemarin dirawat Mas 7 Indra? hari sama hari ini. Tas banget. Bang. Kita sih di rumah normal-normal aja, biasa, dan tentunya pastinya kalau untuk dari luar kita udah, karena ini udah lagi pandemi kayak gini, kita udah pasti steril ya, pulang harus langsung mandi, terus dari mana-mana pokoknya kita tetap cuci tangan dulu, yang kayak gitu-gitu di rumah tuh dilakukan dengan seperti biasa dengan protokol kesehatan yang dianjurkan ya gitu. Nah sampai sekarang pun nanti pun bila pulang itu juga seperti biasa ya dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan gitu, dengan cuci tangan kita, dengan dari mana-mana itu udah harus kita mandi dulu gitu sih. Mungkin di rumah sedia apa untuk kita memang di rumah ada tabung oksigen ya. Kita di rumah memang ada tabung oksigen. Kebetulan juga pas kemarin bila agak nyesek juga kita udah pakai tuh tabung oksigen itu. Mungkin kita kira itu adalah untuk sebagai penolong pertama kita ya, untuk jangan nanti saturasinya lagi dari oksigennya lemah gitu, takutnya kenapa-napa kan lebih bahaya. Alhamdulillah kita ditolong tuh, untungnya kita punya tabung oksigen dan kita udah siapin. Nah nanti di rumah pun kalau memang itu perlu juga akan kita gunakan gitu. Dan emergency call-nya disimpan aja. Oh iya benar, siap emergency call-nya juga. Ya. Seperti itu sih. Oh itu. Iya, yang penting kan ini aja, pemulihan, minum obat, istirahat, itu aja sih. Ada pantangan makanan nggak? Pantangan makanan sih nggak ada. Paling obat itu yang harus 6 bulan itu ya Bun ya, untuk menyembuhkan. Nggak boleh lengkap. Nggak boleh lengkap. Jadi TB-nya ini memang ada, jadi harus disembuhkan lagi selama 6 bulan itu ya Bun ya. Jadi ada obatnya yang sudah diberikan dari kemarin. Gitu. Oke. Rip, Bang Arif tadi mau nanya Bang Arif. Oke. Tadi apa? Anak-anak tetap dipantau oleh Bunda. Dan setiap pagi itu kan karena masih sekolah online ya, jadi kita tuh pantau dari jam 8 pagi sampai jam 12. Oh iya, mohon maaf. Jam 5 pagi sekali. Jam 7 pagi tuh Bunda udah siap. Ayo anak-anak udah pakai baju sekolah, rapihkan bukunya gitu. Jadi omanya yang pakai handphone omanya, terus diliatin, terus dipantau terus, anak-anak udah siap semuanya, sholat duhanya, terus tugas-tugas pun juga ada. Luar biasa. Tapi anak-anak tahu kalau bundanya sakit ya? Iya tahu, tahu Langsung rewel pengen pulang atau gimana gitu? Iya pengen banget pulang ya, ini Bunda udah nangis-nangis terus tuh, kangen sama anaknya gitu kan. Kalau lihat lagi ngobrol atau apa gitu, dan pokoknya tidak lepas ya. Jadi tugas ibu nih untuk anak-anak tuh nggak pernah kurang gitu, walaupun lagi sakit tetap dipikirin dari sekolahnya, makannya gitu tetap diperhatikan gitu, terus pelajaran apa, tugas-tugasnya juga sempet-sempetnya kemarin kita masih bantuin tugas untuk anak gitu ya, bikin kemarin kayak prakarya gitu ya Bun ya, coba untuk membantu anaknya juga gitu, dikirim ke sini tugasnya, terus kita coba bantuin tugasnya anak-anak gitu sampai selesai. Oke. Mas Indra. Ya. Kemarin kan tadi juga sempat disebut yang 2017 ya. Bayinya gagal, anaknya kehilangan anak karena ada riwayat penyakit TB-nya. Ya. Ini juga lagi berjuang untuk bayi tabung kan? Ya. Nah, rencananya gimana tuh? Tertunda gitu. Ya, jadi kalau bayi tabung kemarin itu memang memang belum berhasil. Tapi belum tentu bukan karena TB-nya ya gitu, karena sehat-sehat saja waktu itu, sudah dicek semuanya kan. Kalau kita mau bayi tabung kan harus semuanya udah
sehat ya gitu, sehat aja, tapi memang belum dikasih Allah lah ya gitu. Jadi sekarang kita udah dipasang sama Allah, kita mungkin saat ini dengan cara alami aja lah gitu. Dengan cara alami, dan insya Allah Allah kasih ya kasih gitu, karena ternyata kita nggak pernah tahu ya, ternyata Allah kasih kapan aja Allah mau waktunya, udah dikasih pasti gitu. Karena memang saat ini sih kita masih ada harapan ya, pengen punya lagi sih ada, cuman ya kita pasrahin sama Allah dengan cara alami, insya Allah itu bisa berhasil. Tapi kalau memang belum dikasih sama Allah, ya udah kita pasrah, memang rezeki kita dikasih cuma yang ada sekarang ini gitu. Amin. Dan untuk riwayatnya itu sendiri ya kita nggak pernah tahu, karena ternyata kalau dikasih sama Allah ya, ternyata masih kesehatannya ternyata diberikan sama Allah, tetap lancar aja ya, udah kita serahkan semua sama Allah gitu. Memang kalau lagi sakit seperti ini ya mungkin kita nggak maksain lah ya untuk mungkin punya anak dulu atau apa gitu ya, mungkin harus 6 bulan dulu kita sembuhin dulu bilangnya seperti apa gitu dari TB-nya. Oke. Ada harapan? Terima kasih. Ya, harapan. Minta doanya. Doanya ya untuk teman-teman semuanya, mohon doanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari Oh, gatel aja Bunda. Bunda nangis kirain. Karena gini sama ini Bunda sih kalau udah sama aku nih, aku ajak ketawa terus, pokoknya nggak boleh sedih ya Bunda ya. Dia sampai ketawa sampai sakit-sakit dadanya gitu. Ayo udah gitu katanya. Ya kan Bu? Mungkin Bunda mau ada minta doanya. Susah buat yang mau ngomongnya juga ya. Bener. Jadi mohon doanya sekali lagi, semoga Bunda sembuh benar. Kita doain untuk teman-teman yang udah kasih perhatian itu juga dapat kesehatan. Jaga-jaga kesehatannya selalu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami, dan kalau misalnya ada yang mungkin tanya itu di Instagram atau apa gitu, mohon maaf kalau mungkin nggak terjawab ya. Mungkin dengan ini adanya respon ini bisa terjawab semuanya, dan soalnya banyak yang nanya banget gitu ya. Dan mudah-mudahan ya udah tinggal nonton aja deh ya, ini hasilnya. Bun, mudah-mudahan Bunda sehat ya sayang. Maya Pada, terima kasih banyak atas pelayanan yang luar biasa. Terima kasih banyak Dok.